Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat piano, ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas masih dalam pembahasan Kitabut Thaharah Babul Miyah. Jadi masih dalam pembahasan tentang Kitab Thaharah ya. Babnya adalah bab miyah. Babul Miyah itu adalah bab air ya. Maka kita akan membahas tentang beberapa hukum air. Kenapa bab air ini didahulukan? Karena air menjadi media utama dan pertama dalam bersuci. Baik membersihkan diri dari hadas maupun membersihkan diri dari najis. Adapun jika tidak ada air, maka kemudian diganti dengan tanah atau dengan cara bertayamum medianya. Jadi medianya bisa berubah dari air kepada tanah atau debu ya, jika ada sesuatu yang mendesak ya. Nanti kita bahas sesuatu yang mendesaknya apa ya. Jadi kita sekarang sedang membahas Kitabut Thaharah Babul Miyah dalam kitab Bulughul Maram ya. Oke, ini hadis yang pertama yang akan kita bahas. Hadis yang pertama ini, nanti dalam hadis ini kita akan membahas tentang air mutlak dan air muqayyad. Apa itu air mutlak, apa itu air muqayyad? Yang kedua, kita akan memahami bahwa dengan mengetahui air mutlak, air muqayyad, maka kita akan tahu dengan air apa kita boleh berwudu, dengan air apa kita boleh mandi janabah, atau dengan air apa kita izalatun najasah ya. Jadi pembahasan kita akan berkonsentrasi pada pengertian air mutlak dan air muqayyad. Oke. Yang pertama, hadis yang pertama ini dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Jadi ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, di tentang laut ya. Huwa, air laut itu, at-tahuru, tohur, suci dan mensucikan, ma'uhu, airnya, al-hilu, dan halal, maitatuhu, bangkainya. Akhrajahu al-arba'ah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam hadis yang 4, wabnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, wal Abdullahu, dan lapaznya ini milik Ibnu Abi Syaibah, wassohahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan hadis ini disohihkan atau dinilai sohih oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmidzi, warawahu Malik, dan juga Imam Malik, wasyafi'i wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Jadi itu teks hadis nomor 1 dalam kitab Bulughul Maram ya. Saya ulangi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qol, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah SAW fil bahri, Rasulullah SAW bersabda di tentang laut, huwa tahuru mauhu al-hillu maitatuhu, laut itu bersih airnya, al-hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Diriwayatkan oleh Imam hadis yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah, serta lafaz berdasarkan Ibnu Abi Syaibah.
Oke, kita lanjutkan kepada analisa sumber dan validitas hadis atau takhrij dan tahqiq. Ya, analisa sumber dan validitas hadis. Analisa sumber atau takhrij, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitabnya Bulughul Maram ini bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Ya, Al-Arba'ah oleh 4 imam hadis, ya. Ini sesuai dengan tujuan penulisan kitab Bulughul Maram, yaitu hadisnya ringkas, maka perawi atau sanadnya juga diringkas. Jadi untuk meringkasnya dibuat kode-kode gitu. Ya, misalnya begini, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, imam hadis yang 4 gitu. Atau yang dimaksud dengan imam hadis yang 4 itu adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita menemukan dalam kitab Bulughul Maram Al-Arba'ah atau 4 imam hadis itu adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Juga dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya. Sumair Al-Juhairi mentakhrij hadis ini bahwa hadis ini dinukil dan dikeluarkan oleh Abu Daud dalam hadisnya nomor 83 dalam Sunan Abu Daud, kemudian An-Nasai dalam hadis nomor 176 serta nomor hadis 707, At-Tirmidzi dalam nomor hadis 69, Ibnu Majah dalam nomor hadis 386, Ibnu Abi Syaibah nomor hadisnya 131, Ibnu Huzaimah nomor hadisnya 111, tapi khusus Ibnu Huzaimah bukan dari Abu Hurairah, khusus Ibnu Huzaimah dari sahabat Sa'ad bin Salamah. Oke, itu ya takhrij hadis. Jadi sumber hadisnya dikeluarkan oleh siapa. Kemudian yang kedua adalah analisa validitas tahqiq. Ya, analisa validitas kevalidan, kekuatan hadis ini. Valid atau tidak valid, ya, atau makbul atau tidak makbul, bisa digunakan sebagai hujah atau tidak. Abu Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Taudihul Ahkam jilid 1 halaman 115 mentahqiq bahwa hadis ini sahih. Jadi kesimpulan Abu Abdurrahman Al-Bassam bahwa hadis ini sahih, ya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, beliau menjawab sahih. Az-Zarqani berkata dalam syarah Muwatta bahwa hadis ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Umat Islam telah menerimanya dan telah disahihkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya Imam Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnul Manzur, At-Tahawi, Al-Baghawi, Al-Khattabi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil Id, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan selainnya yang melebihi dari 36 ahli hadis. Jadi kesimpulannya hadis ini sahih, ya. Sahih, karena itu maka hadis ini bisa digunakan sebagai hujah atau makbul, bisa digunakan sebagai hujah. Nah, sekarang adalah asbabul wurud. Hadis ini memiliki konteks atau kejadian yang menyebabkan Nabi mengeluarkan hadis ini. As-Sun'ani dalam Subul Salam jilid 1 halaman 20 menjelaskan bahwa hadis ini dalam Muwatta merupakan jawaban dari pertanyaan dari sebuah pertanyaan. Abu Hurairah berkata, "Sa'ala rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'." Kami berlayar di laut. Ya, inna narkabul bahra, kami berlayar di laut. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', dan kami membawa air tawar, maksudnya ya, membawa air tawar yang sedikit. In tawaddo'na bihi atosna, jika kami berwudu dengan air tawar itu, atosna, maka kami akan kehausan. Kemudian pertanyaannya,
kepada Rasulullah, afanatawaddau bima'il bahri, apakah kami boleh atau bisa berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu at-tuhur, suci, ma'uhu airnya, al-hillu dan halal, maitatuhu bangkainya. Jadi hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya adalah karena ada yang bertanya, ya. Ada yang bertanya tentang air laut, maka Rasul menerbitkan hadis ini. Huwa tahuru mauhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu tuhur, suci dan mensucikan. Mauhu airnya, al-hilu maitatuhu dan halal bangkainya. Syarah, ya. Sekarang kepada syarah penjelasan hadis ini. Jadi kalau kita lihat asbabul wurud, kalau bagi hadis ya, asbabul wurud, seorang sahabat bertanya tentang kesucian air laut. Pertanyaan sahabat itu mungkin karena air laut itu beda dengan air tawar. Dia asin dan baunya busuk, tidak segar. Maka Rasulullah menjawab, huwa tahuru mauhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkai hewan laut itu halal, ya. Ada dua faidah fikih dalam hadis ini. Yang pertama, air laut itu at-tahuru ma'uhu. Air laut itu tohur. Tohur beda dengan tohir. Kalau tohir itu artinya suci. Kalau tohur artinya adalah sangat suci. Maksudnya apa? Kalau tohur artinya adalah tohirun wa mutahhirun, suci zatnya dan mensucikan yang lainnya. Artinya air itu tohur, kalau disebut istilahnya tohur berarti air itu tohir, wa mutahhirun, dan air itu mensucikan yang lain. Disebut air itu suci berarti air itu bukan air najis, ya. Air itu bisa dikonsumsi, bisa dipakai, dan bisa juga dipakai. Wa mutahharun, dan air itu bisa mensucikan yang lain. Artinya mensucikan yang lain itu bahwa air ini dapat dipakai berwudu atau dapat dipakai toharoh, ya. Nah, jadi itu perbedaan tohur dengan tohir, ya. Kalau tohir berarti hanya suci saja, ya, suci saja. Misalnya air teh itu tohir, suci, bisa diminum, ya, bisa diminum, bisa digunakan, bisa dikonsumsi oleh kita. Tetapi ghairu mutahhirun, air itu tidak layak dan tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Jadi yang pertama pengertian daripada tohur, ya. Jadi walaupun, nah, pertanyaan sahabat tadi itu karena heran, ya, karena heran ketika dia melihat air laut itu asin dan agak bau busuknya, agak baunya busuk gitu. Kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana, apakah boleh saya berwudu dengan air itu, dengan air laut? Rasul menjawab seperti itu, ya. Ya, karena keheranan. Jadi air laut itu telah bercampur dengan garam laut hingga rasanya asin, dan partikel laut lainnya hingga baunya agak busuk, tidak segar, ya. Tetapi karena bercampur dengan barang yang lain, atau barang yang lainnya adalah barang yang suci, ya. Tetapi karena pencampurannya dengan barang yang suci itu bersifat alami, maka walaupun berubah rasa dan baunya, ia tetap terjaga kesuciannya. Jadi air laut tetap dinamakan air mutlak, yaitu yang hukumnya tohur wa mutahharun, suci dan mensucikan. Jadi sekali lagi ya, jadi walaupun air laut ini telah bercampur dengan garam dan partikel lainnya hingga berubah rasanya dan baunya, ya, tapi pencampurannya itu bersifat alami, bersifat natural.
maka air laut itu tetap tohur, tetap suci, hukumnya suci dan mensucikan. Ya, dan dikategorikan sebagai air mutlak. Maka boleh dikonsumsi dan boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Air mutlak adalah air yang suci zatnya dan mensucikan yang lainnya. Suci zatnya artinya tidak najis jika dipegang atau halal untuk dikonsumsi. Mensucikan yang lainnya artinya sah dipakai berwudu atau mandi janabah. Ya. Ini bisa dilihat bahwa tentang air mutlak ini dalam salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka cucilah. Kalau cuci pasti dengan air. Ya, air, dan ini tidak disebutkan dengan air apa ya, air mutlak. Yang mutlak disebut air gitu kan. Cucilah tanganmu sampai ke siku, basuhlah kepalamu, kemudian kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Ya. Apabila kamu berhadas besar, patoharu, maka mandilah. Mandi dengan air, dan di sini disebut dengan air mutlak. Yang mutlak disebut air. Apa saja yang mutlak disebut air, maka itu disebut air mutlak. Ya. Kemudian awain kuntum maradha aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidum. Jadi kalau sakit bepergian kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka barulah bersuci. Jadi ini adalah penegasan. Jadi setelah pagsilu maka cucilah, kemudian patoharu maka mandilah. Mencuci anggota-anggota wudu dan mandi, ya, mandi adalah mencuci seluruh badan dengan air, pasti dengan air gitu. Jika tidak mendapatkan air, palam tajidumaan, maka jika tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh bertayamum. Jadi medianya boleh diganti dengan debu yang bersih. Jadi air mutlak itu adalah yang mutlak disebut air, yaitu air yang turun dari langit, dari hujan atau keluar dari bumi, ya. Yang sumbernya itu adalah yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi atau dari mata air. Misalnya air hujan, air salju, air embun, air zam-zam, air telaga, air danau, air sungai, dan air sumur, ya. Itu semua adalah sumbernya disebut air mutlak, yang sumbernya itu turun dari langit atau keluar dari bumi. Itu yang disebut dengan air mutlak. Nah, Said Sabiq di dalam kitabnya Fikih Sunnah, air mutlak itu adalah yaitu air salju, air embun, air hujan, air laut, air zam-zam, air telaga, air danau, air sungai, dan air sumur. Dan kemudian menjelaskan jika air mutlak itu bercampur secara alami dengan barang yang suci, ya, itu misalnya seperti tadi air laut. Air laut itu kan air yang sumbernya dari langit, kemudian mengalir ke sungai, ditampung di dalam laut, ya, kemudian nanti naik lagi ke langit, kan gitu. Nah, air di laut itu kemudian jika air mutlak bercampur secara alami dengan barang yang suci hingga berubah rasa, warna atau baunya, maka ia tetap sebagai air mutlak serta hukumnya tetap suci dan mensucikan. Ya, jadi seperti air laut tadi. Air yang sumbernya dari langit, ya, atau sumbernya keluar dari bumi, kemudian mengalir ke sungai, kemudian masuk ke laut. Jadi ini adalah tampungan dari dua sumber itu tadi, ya, sumber yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, ya. Kemudian di laut itu bercampur dengan garam sehingga rasanya berubah jadi asin, atau bercampur dengan partikel lainnya yang suci bukan dengan barang najis, maka kemudian baunya juga berubah. Maka kalau perubahan itu, pencampuran itu dengan barang yang suci secara alami,
maka walaupun merubah rasa dan baunya tetap disebut sebagai air mutlak. Ya, bahkan Syed Sabiq mengatakan misalnya air yang dibiarkan lama. Jadi air yang dibiarkan lama, misalnya di satu danau, air itu dibiarkan lama, atau kolam yang tidak mengalir dibiarkan lama, kemudian rada hijau gitu atau agak hijau, maka itu tetap sebagai air mutlak dan hukumnya suci dan mensucikan, boleh dipakai bertoharoh. Ya, atau air itu berada pada tanah yang tidak bergerak, pada saat mengalir bercampur dengan sesuatu yang susah dipisahkan, seperti dengan lumut, dengan daun, dengan belerang, maka ia tetap disebut air mutlak berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, sekali lagi ya, saya ulangi. Air mutlak adalah air yang bersumber dari langit atau yang keluar dari bumi. Ya. Dan ini hukumnya adalah tohirun mutoharun, artinya suci dan mensucikan. Dia suci, tidak najis, wa mutohirun, dan dia bisa dipakai untuk toharoh. Nah, kemudian jika air tersebut bercampur dengan barang yang bersih, dengan barang yang bukan najis, ya, dengan pencampuran yang alami, walaupun akhirnya merubah rasa, warna, atau bahkan mungkin baunya, maka tetap air tersebut air mutlak dan hukumnya suci dan mensucikan. Seperti tadi air laut, seperti air sungai, ya, mengalir di sungai bercampur dengan tanah sehingga agak kuning, agak coklat, maka air tersebut tetap sebagai air mutlak. Atau air di danau bercampur dengan lumut sehingga agak hijau, maka tetap air tersebut air mutlak. Hukumnya suci dan mensucikan. Tuh yang pertama. Yang kedua, jika air mutlak bercampur dengan barang yang suci, tapi pencampurannya tidak dominan, hingga tidak merubah identitas air, yaitu rasa, warna, dan baunya, maka air itu tetap dianggap suci dan mensucikan. Tetap dalam posisi sebagai air mutlak yang boleh dipakai untuk toharoh. Ini dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau. Qalat, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah SAW, Rasulullah datang dan masuk kepada kami. Hina tuwfiyat ibnatahu, ketika wafat anak perempuannya. Jadi ketika wafat anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat perempuan berkumpul untuk memandikannya, ya, memandikan anak perempuan Rasulullah SAW. Pakola, maka Rasul berkata, igsilnaha salasan, cucilah mayat ini, jenazah ini, yaitu anaknya sendiri, itu 3 kali, au khomsan, atau 5 kali, au aksar min dzalika, atau lebih banyak dari itu, in ra'aituna dzalik, jika kamu melihat itu masih kurang. Jadi boleh 3 kali, boleh 5 kali, atau lebih, ya, atau lebih dari situ, ya. Kalau dianggap dengan 3 kali basuhan, 3 kali cucian itu kurang, atau 5 kali cucian kurang, boleh 7, boleh 9, dan sebagainya. Ya, bimain, dan cucinya itu dengan air, wasidrin, ya, dan dengan daun bidara, ya. Sidrin bukan air, daun bidara, ya. Jadi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuron, dan kemudian jadikan yang terakhir, cucian yang terakhir, yaitu yang terakhir cuciannya itu kafuron ausyai'an min kafurin, yaitu dengan kafur, dengan air yang dicampur dengan kafur, atau sedikit saja dari kafur. Pain faragduna pak azini, jika kamu sudah selesai memandikannya, maka laporlah kepadaku, kata Rasulullah. Jadi putri Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat wanita berkumpul untuk memandikan. Rasul kemudian memberikan arahan,
cucilah mayat ini, jenazah ini 3 kali, 5 kali atau lebih jika perlu. Kira-kira begitulah. Itu bimain wasidrin, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ya. Dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan basuhan yang terakhir, cucian yang terakhir itu adalah dengan air yang dicampur dengan kafur. Ya, dengan kapur atau yang sejenis dengan kapur gitu kan. Nah, setelah itu kemudian Rasul mengatakan, jika selesai maka laporlah kepadaku. Palama farogna, maka ketika kami selesai, kata Ummu Atiyah, kami selesai memandikan jenazah putrinya Rasulullah, fa'atana hiqahu faqala as'irnaha iyahu ta'ni izarahu. Maka setelah kami selesai, kami melaporkan kepada beliau dan beliau memberikan sarungnya sambil berkata, pakaikan sarung ini kepadanya. Ya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1253. Jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah menyuruh untuk memandikan jenazah dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Bahkan di terakhirnya Rasul mengatakan bahwa cucian yang terakhir adalah dengan air yang dicampur dengan kapur atau yang sejenis dengan kapur. Itu arahan Rasulullah ketika membriefing atau memberikan arahan kepada para wanita, para sahabat wanita yang hendak memandikan jenazah putrinya Rasulullah SAW. Ya, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa campuran air dengan barang yang suci lainnya, bukan dengan najis. Sekali lagi, mencampurkan air dengan barang yang suci selama tidak dominan ya, dan tidak merubah rasa, warna dan baunya, maka tetap dia dalam keadaan air mutlak, yaitu air yang hukumnya tohirun mutohirun, suci dan mensucikan, atau dalam tanda kutip air ini bisa dipakai bertoharoh, berwudu, bermandi, atau ijalatun najasah, atau untuk membersihkan najis ya. Jadi kenapa diambil kesimpulan begitu? Air untuk memandikan jenazah ya, itu sah dengan dicampur dengan bidara atau dicampur dengan kapur, dan tidak boleh memandikan jenazah itu kecuali dengan air yang boleh dipakai untuk orang bersuci ketika dia masih bernyawa gitu ya. Jadi orang yang hidup dengan orang yang mati hukum airnya sama. Kalau bagi orang yang hidup air ini tidak layak dipakai untuk bersuci atau tidak boleh dipakai bersuci, maka untuk yang meninggal pun, untuk jenazah juga tidak sah dipakai untuk bersuci. Nah, Rasulullah SAW mencampur air dengan daun bidara dan mencampur air dengan air kapur untuk memandikan putrinya ya, jenazah putrinya. Berarti bahwa air yang bercampur dengan daun bidara sebagai barang yang suci, bukan najis, itu boleh. Jadi air, sekali lagi, air mutlak yang bercampur dengan benda yang suci dan tidak merubah identitasnya karena tidak dominan, maka air itu tetap suci ya. Nah, yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, jika air mutlak bercampur dengan barang yang suci sampai merubah identitas air tersebut. Identitas air itu adalah warna, rasa, dan bau. Jadi baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah ya, serta percampuran itu tidak alami atau perubahannya tidak alami, maka ia disebut air muqayyad. Seperti air mutlak dicampur dengan kopi, diaduk-aduk jadi air kopi kan gitu. Nah, air kopi itu disebut air muqayyad ya, air yang sudah terikat dengan kopi jadi air muqayyad. Nah, air muqayyad ini hukumnya tohirun ghairu mutohirun. Dia bukan najis, suci, tapi tidak layak dipakai untuk bertoharoh, untuk bersuci. Jadi tidak boleh dipakai untuk berwudu
Ya, tidak boleh dipakai untuk mandi. Ya, mah nggak werek mandi ku cai kopi mah. Gitu. Atau air teh. Air dicampur dengan daun teh. Tadi dengan daun bidara kan? Ini air dicampur dengan daun teh. Sehingga percampurannya itu dominan sehingga merubah rasa, warna dan baunya. Itu merubah warnanya udah berubah. Dan pencampurannya tidak alami. Ya, percampurannya tidak alami. Maka disebut air muqayyad. Nah, air yang muqayyad ini tidak sah dipakai berwudu. Jadi air kopi, air teh, air sirup dan lain-lain ya itu tidak sah dipakai berwudu atau termasuk air muqayyad. Itu pembahasan tentang air. Nah, faedah yang kedua dalam hadis itu adalah al-hilu maitatuhu, dan halal bangkai dari hewan laut. Ya. Halal bangkai dari hewan laut. Jadi pada prinsipnya bangkai itu haram kecuali bangkai hewan laut. Nah, kalau hewan laut itu halal bangkainya. Ya, ikan yang ada di sebagai hewan laut, kemudian ataupun ya, yang namanya sama dengan hewan di darat seperti anjing laut, seperti singa laut atau apapun. Pokoknya seluruh hewan laut itu halal bangkainya. Jadi walaupun sudah mati tidak disembelih, maka itu boleh dikonsumsi ya. Demikian pembahasan hadis yang pertama. Kesimpulannya ya, untuk hadis ini ada dua faedah fikih. Yang pertama adalah tentang air mutlak dan muqayyad. Yang kedua tentang halalnya bangkai hewan laut. Air mutlak dan muqayyad. Air mutlak adalah air yang bersumber dari langit atau yang keluar dari bumi ya. Kalau dirinci yaitu air hujan, air salju, air embun, air laut, air jam-jam, air telaga, air danau, air sungai, air sumur dan lain-lain. Pokoknya yang sumbernya dari air laut, saya ulangi, yang sumbernya turun dari langit atau yang keluar dari bumi, ya, itu disebut air mutlak, ya, air mutlak. Apakah air itu ditampung, dialirkan ke sungai jadi air sungai, ditampung di danau, ditampung di laut, atau ditampung di bak mandi? Ya, selama sumbernya itu dari langit dan atau dari bumi, maka itu disebut air mutlak. Dan hukum air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan atau tohirun mutoharun. Artinya suci dan mensucikan. Ya, suci artinya tidak najis, mensucikan bisa dipakai untuk bertoharoh, wudu, mandi dan izalatun najasah. Ya, itu air mutlak. Nah, beberapa keterangan jika air mutlak itu berubah bagaimana? Air mutlak jika berubah karena tercampur oleh benda-benda yang suci, bukan najis, ya, dengan benda-benda yang suci dengan yang bukan najis, jika perubahannya itu alami walaupun merubah rasa, warna dan baunya, maka air tersebut tetap disebut air mutlak yang hukumnya suci dan mensucikan. Ya, sekali lagi, air mutlak yang bercampur dengan barang yang suci dan percampurannya alami sehingga merubah warna, rasa dan bau air mutlak tersebut, maka air tersebut masih dikategorikan air suci atau air mutlak, air mutlak, dan hukumnya adalah suci dan mensucikan. Misalnya air yang turun dari langit dialirkan ke sungai, ketika di sungai itu sudah berubah warnanya jadi rada coklat, ya, karena bercampur dengan air tanah gitu, maka tetap percampuran itu tidak merubah hakikat air, identitas air. Kemudian ditampung di laut atau ditampung di danau misalnya, bercampur dengan pohon-pohonan yang ada di dalam danau tersebut sehingga agak hijau misalnya kan, maka tetaplah air tersebut air mutlak
karena pencampurannya bersifat alami. Kemudian dialirkan sampai ke danau, dan di danau itu bercampur dengan garam dan partikel lainnya sehingga rasanya berubah, warnanya berubah. Tetap saja itu air mutlak. Kuncinya karena pencampurannya bersifat alami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau air mutlak bercampur dengan barang yang suci tapi tidak dominan dan percampurannya tidak merubah, gitu ya. Kalau tadi merubah kan? Jadi bercampur dengan barang yang suci tetapi percampurannya tidak dominan dan tidak merubah identitas air, warna, rasa atau baunya, maka air tersebut disebut tetap dalam kategori air mutlak yang hukumnya suci dan mensucikan. Jadi suci zatnya, tidak najis, dan mensucikan, boleh dipakai berwudu, ya. Misalnya kalau memandikan mayat kita pakai air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau sekarang mungkin dicampur dengan sedikit sabun misalnya kan gitu. Nah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ya. Tapi jika air mutlak tersebut, ya, dan ini sekaligus akan menjelaskan air muqayyad, air mutlak tersebut bercampur dengan barang yang suci dengan dominan sehingga merubah rasa, warna atau baunya, maka bukan air mutlak lagi, tapi air muqayyad. Ya. Contohnya apa? Contohnya air teh, air kopi. Air mutlak itu sumbernya dari langit, dialirkan terus sampai ke rumah kita pakai pipa atau pakai galon dan lain sebagainya. Kemudian dicampur oleh kita itu dengan teh atau dengan kopi. Nah, ketika percampuran itu satu tidak alami, dua percampurannya itu membuat merubah identitas air tersebut, warnanya, baunya ataupun rasanya. Salah satu dari ketiga itu. Nah, ketika itu sudah berubah, maka air itu sudah berubah, bukan air mutlak lagi tapi air muqayyad. Bagaimana hukumnya air muqayyad? Suci tapi tidak mensucikan. Air ini bukan air najis, kita boleh meminumnya dan memegangnya tidak menjadi najis, tetapi kalau dipakai berwudu tidak sah. Jadi tidak sah dipakai untuk toharoh, ya. Bagaimana kalau air itu bercampur dengan barang yang najis? Nah, itu dalam hadis berikutnya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini memberikan wawasan, ya, sehingga kita tahu, apalagi ini berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, ya, yaitu untuk sholat. Sholat tidak sah kalau ada hadas, ada najis, kecuali dibersihkan. Dibersihkan dengan air. Air apa? Nah, ini ya, air mutlak yang harus dipakai berwudu. Demikian pembahasan kali ini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم